Nah, baik, hari ini kita lanjutkan materi kita. Belum selesai ya yang apa PowerPoint yang ketiga itu. Nah, jadi insya Allah hari ini kita lanjutkan long term behavior of an plus 1 equal to ran, r-nya konstan. Nah, baik ya, jadi hari ini kita akan langsung aja praktek ya dengan menggunakan Excel. Nah, saya harap adik-adik semua punya Excel ya, tetapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa manual, tapi alangkah susahnya kalau manual ya. Oke, jadi hari ini kita akan lihat ya, kan kemarin udah kita bahas ya bagaimana menemukan solusinya. Nah, kemudian kalau misalkan ada persamaan beda, yaitu AN plus 1 sama dengan RAN, nah itu kita lihat untuk R-nya beda-beda, itu akan beda pula perlakuan solusi jangka panjangnya. Ya, jadi untuk N sama dengan tak hingga, seperti itu, maka kita lihat hari ini dengan menggunakan Excel. Nah, jadi saya izin share screen. Nah, jadi misalkan kita punya R-nya itu kita macam-macam ya. Coba bisa dilihat di buku itu R-nya gimana kalau R-nya 0, ya. Bagaimana kalau R-nya 1, kemudian gimana kalau R-nya besar dari 1. Kita akan bermain-main hari ini ya. Oh, mungkin ini harga mutlak ya, harga mutlak dari, nah ini tanda harga mutlak yang mana ya? Yang ini ya, garis vertikal ini. Nah, oke. Harga mutlak R besar dari 1, kemudian harga mutlak R kurang dari 1, kemudian ada lagi nanti R-nya kurang dari 0. Ya, boleh dilihat di halaman 24 ya, buku pemodelan kita. Saya sesuaikan aja, sesuaikan dengan yang di buku ya. Jadi di sini R-nya kurang dari 0. Nah, oke, sama-sama kita kerjakan ini. Untuk yang pertama, R-nya sama dengan 0 ya. Jadi kayak gini, bentuk persamaan beda kita kan A N plus 1 sama dengan R kalikan AN. R kalikan AN. Gimana ngomongnya? Kayak gini ya. Format sel. Cara dia subscript-nya seperti ini ya. Gini, kemudian klik kanan, format cell, subscript. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk R sama dengan 0. Nah, ada yang bisa membayangkan nggak? Tanpa Excel pun udah kelihatan ya. Jadi misalkan kita punya N, kemudian di sini kita punya AN, ya. Saya buat lagi seperti yang tadi, format cell, kemudian subscript. Oke, untuk N-nya kita mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Mau sampai berapa nih? 100 lah ya. 100, iya, lebih. Nah, sampai 100. Nah, terus kalau R-nya 100, nah misalkan kita nilai awalnya 1000 misalkan. Jadi ini kan ini AN, untuk N sama dengan 0, berarti ini adalah A0. Ya, nah, coba kalau kita set A0-nya itu 1000, maka ini kita buat sama dengan, ini kan berarti A1, yaitu AN plus 1, sama dengan R-nya 0, kalikan dengan A yang sebelumnya. Nah, ini pasti udah langsung 0 aja semua ya. Sampai 100, ini 0. Seperti itu. Ya, makanya untuk R sama dengan 0, ya sudah, dia akan ke 0 terus dalam jangka panjang. Seperti itu ya. Oh, ini paling gampang ya. Oke, kita lanjutkan untuk R sama dengan 1. Ctrl C, saya tulis aja sini ya. Ctrl V. Untuk R sama dengan 1 berarti ini 1 dikalikan yang sebelumnya.
Nah, udah ini, kemudian kita copy, kita tarik ke bawah sampai ke 100. Ya, hasilnya akan konstan di 100, 1000 maaf, di nilai awalnya ya. Nah, ini kayak nggak ini aja gitu ya, nggak buat rumusnya. Nah, sekarang yang menantang yang ini. R kurang dari 0, ya. Bisa misalkan min 1 lebih lah, min 1,5, min berapa gitu ya. Nah, ini ini saya ganti menjadi 1 ya. Oke, nah sekarang untuk R yang kurang dari 0, atau dalam hal ini misalkan R-nya 1,01 lah misalkan ya, seperti yang di buku itu ya, 1,01. Ya, makanya kita tulis di sini 1,01 kalikan sebelumnya. Nah, kemudian ini kita copy and paste ya, sampai ke bawah. Ya, maka kita akan dapatkan, nah seperti itu grafiknya. Nah, kalau kita mau lihat grafiknya, nah kita gambar ya. Nah, kita gambar. Oke, ada yang mau berpendapat nggak ini gambarnya gimana? Ya, kita sorot ya. Kita sorot sampai ke bawah. Ya, kemudian kita insert. Nah, grafiknya banyak nih. Nah, cuma karena kita sudah menyorotnya seperti itu, kita pakai yang ini aja ya. Oh, beda ya. Ntar dulu. Oh ya, maaf. Saya bilang tadi minus ya. Oke, saya ulangi lagi. Masuk. Ini ada min. Nah, jadi ini kita ke bawah. Nah, dia maaf tadi saya lupa membubuhkan minus di sini. Ya. Nah, sekarang kita mulai lagi, kita sorot yang mau kita buat grafiknya. Ya, kemudian kita insert, terus kita pakai gini. Nah, seperti inilah, sama seperti yang di buku ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, jadi dia berosilasi namanya ya. Nah, jadi dia berosilasi, akan tetapi ada polanya ya, dia makin besar. Ya nggak? Oke. Nah, ini boleh kita kasih legend lah ya. Ini pada saat pada saat apa nih? R kurang dari 0 ya. Atau nggak apa-apa saya tulis aja nih, misalkan ini R sama dengan min 1,01. Nah, silakan nanti adik-adik boleh explore sendiri ya. Nah, pada saat nanti bermain-main dengan Excel-nya. Seperti itu. Nah, ini dia berosilasi dan membesar. Oke, nah itu untuk kejadian yang ketiga ini ya. Nah, sekarang kita yang keempat. Harga mutlak R besar dari 1. Sorry, saya ikuti yang di buku aja deh. Nah, jadi yang di buku ini harga mutlak R kurang dari 1 dulu ya. Oke, kalau nggak kelihatan, ini maksud saya. Nah, jadi harga mutlak R kurang dari 1 itu ya bisa negatif, bisa positif ya. Dia kan berarti min 1 kurang dari R kurang dari 1. Seperti itu ya. Nah, coba kalau kita lihat untuk harga mutlak R kurang dari 1, ya. Nah, kalau positif gimana? Kalau negatif gimana? Nah, jadi misalkan kurang dari 1 ya, misalkan min 0,6 misalkan. Ya, kita tulis sampai bawah. Gitu. Nah, kemudian kita sorot ini. Ya, kita sorot. Terus insert chart yang ini. Nah, dia berosilasi juga ya, kelihatan ya. Dia berosilasi juga, akan tetapi nanti di jangka panjang,
dia akan stabil di satu titik. Seperti itu. Ya, jadi ini untuk R-nya, saya kasih keterangan. Ini nanti saya bagikan aja deh ya, biar kalian bisa melanjutkan. R sama dengan min 0,6. Jadi pada saat dia negatif, memang dia untuk persamaan beda kita ini, dia berosilasi. Ya, karena kan positif, negatif, seperti itu. Nah, sekarang coba, ini kayaknya udah kepenuhan ya, saya ganti ke sheet ya, bacanya harus benar ya. 2 harokat ya, sheet, seperti itu. Nah, jadi ini Ctrl C, saya tulis di sini, Ctrl V. Nah, ini untuk R 0,6 coba. Ada yang mau meramalkan nggak kira-kira gambarnya seperti apa kalau dia positif? Maunya bahasa Indonesia banget. Sepertinya ada yang lagi di jalan ini. Mungkin di jalan cari sinyal ya. Oke, nah sekarang kalau dia positif, maka nanti hasilnya adalah, nah seperti ini, dia tidak berfluktuatif ya. Dia tidak berfluktuatif, jadi dia makin menurun seperti ini. Ya, dan dia akan konvergen ya di jangka panjang seperti itu. Oke, satu lagi untuk R besar dari 1. Harga mutlak R besar dari 1 ya. Saya tulis saja di sini. Oke. Ctrl C. Ctrl V. Nah, misalkan besar dari 1, misalkan ya 1, misalkan 1,1 atau 1,2 lah. Ya. Maka nanti coba ada yang bisa meramalkan nggak bentuknya nanti seperti apa? Ya, kita gambar aja lah ya. Ini sepertinya membesar ya. Nah, coba kita lihat. Insert. Ini. Oke, nah dia membesar eksponensial gitu ya, tanpa batas. Oke ya, jadi udah bisa ada gambaran ya, kalau R sama dengan 0, ya dia akan stabil di 0, seperti itu ya. Kemudian kalau dia 1, dia konstan aja seperti nilai awalnya. Kemudian kalau R-nya, harga mutlaknya kurang dari 1, nah kita lihat dulu positif atau negatif ya. Akan tetapi dia akan konvergen ke satu titik seperti itu. Kemudian kalau dia harga mutlak R-nya besar dari 1, maka dia akan membesar seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi intinya tugas di rumah, tugas ya. Silakan kalian eksplorasi, mencoba ya dengan Excel untuk R yang ini, gitu ya. Kalau kita kan tadi ya sama persis apa yang kita lakukan sekarang, cuma saya ingin kalian mencoba sendiri seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya kita lanjutkan untuk yang ada plus B-nya. Nah, jadi yang ini Ctrl C, saya tulis di sini yang baru lah ya. Ctrl V. Nah, ini ada plus B. Oke, ini kita antik. Nah, udah seperti itu. Nah, ini bedanya sama yang tadi, hanya ada plus B-nya ini. Semoga kelihatan ya, kekecilan ya. Nah, ini saya lihat, wah, saya zoom jadi gede ya. Jadi di sini, atau boleh nggak pakai tanda bintang nih, nggak apa-apa sih. R kalikan AN plus B. Ada plus B-nya ya. Kalau yang tadi kan kita cuma dari sini sampai sini aja. Nah, sekarang ada plus B. Nah, itu bagaimana equilibriumnya di jangka panjang itu bagaimana? Ya. Baik, kita rekonstruksi yang ada di buku ini halaman 26 ya. Contoh 3.
Nah, contoh 3 ini, itu ada, saya copy and paste saja ini ya. Ctrl C, saya tulis di sini Ctrl V. AN plus 1 sama dengan, R-nya 0,5 nih. 0,5 AN ya, ditambah dengan B. B-nya 0,1. Gak apa-apa kita pakai format bahasa Indonesia aja ya, jadi koma. Kok dia balik lagi kayak gini? Ya udah saya tulis lagi ya subscript-nya. Format cell, subscript. Kemudian yang ini juga. Yang ini. Oke, sekarang kita simulasi. Saya janji tadi setengah jam ya, kayaknya nggak cukup deh setengah jam. Semoga nggak habis ya pulsa kalian. Sebentar lagi deh, sebentar lagi. Tinggal berapa giga lagi? Randy tinggal berapa giga lagi? Enggak, mulai dikit kali Bu, masih 25 lebih Bu. Wah, kaya ya. Masih banyak itu mah. Iya, masih banyak Bu. Masih tahan lah ya, kita 10 jam lah ya. Enggak. Canda. Oke. Nah, sekarang coba kita simulasikan ini untuk 3 A0 yang berbeda. Ya. Nah, jadi saya samakan aja formatnya seperti yang di buku. Jadi ini N. N-nya mulai dari 0, 1, 2, sampai 15. Ya. Oke, sampai 15. Kekecilan ya kalian lihatnya ya. Nah, saya lihat sampai sini aja deh ya. Semoga nggak kekecilan. Kemudian AN-nya saya copy and paste ini aja. Semoga dia formatnya sama. Enggak sama. Nah, udah ya. Seperti ini AN, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, nah jadi yang pertama nilai awalnya A0-nya 0,1, kemudian yang ini 0,2, yang ketiga 0,3. Terus ya, kita fokus ke sini dulu ya. Jadi yang ini itu AN plus 1-nya adalah 0,5 kalikan sebelumnya, yaitu ini, plus 0,1. Ini cuma contoh aja ya, jadi kita ikuti yang di sini. Nah, udah. Ketika sudah dapat seperti ini, kita copy and paste ke bawah atau kita tarik saja ketika dia tandanya plus. Nah, udah seperti itu. Oke. Nah, coba sekarang kita gambar, ini bentuknya kayak apa? Nah, kita gambar pakai scatter plot itu ya. Insert, ini, yang ini. Dia bentuknya seperti itu ya. Oke, itu untuk yang pertama. Kita simpan dulu. Kemudian untuk yang kedua, A0-nya itu 0,2 dia. Maka ini sama dengan 0,5, yaitu R-nya, kalikan AN plus 0,1. Oh, dia sama ya. Sampai bawah dia sama. Coba, sekarang kita kembali lagi ke diagram kita ini. Kita tambahkan. Nah, kita geser aja. Maka dia kelihatan ya. Dia stabil di 0,2. Oke. Nah, sekarang untuk yang ketiga, pada saat A0-nya 0,3. Maka dia adalah 0,5 kalikan AN. Jadi kita tarik. Udah kita tarik. Nah, kita lihat deh perlakuannya seperti apa. Kita balik lagi ke graf kita ini. Kita perluas ya, kita tambahkan ini. Sehingga dia akan bergabung dengan yang sebelumnya. Nah, jadi ini dia. Ya. Oke, mungkin kalau misalkan kita hapus dulu lah ya. Kita hapus dulu ini. Nah, kita mulai dari awal mungkin ya. Dari sini ke sini. Insert. Ini. Nah, ini kan kelihatan ada legend-nya kan. Nah, ini dia. Itu maksud saya. Loh, tapi ini sama-sama AN semua ya. Iya, karena kita atasnya nih AN itu ya. Oke, ini nggak apa-apa saya tambahkan ya. AN A0-nya sama dengan 0,1. Oke deh. Yang ini A0
sama dengan 0,2. Kemudian yang ini. Nanti kalian lah ya yang edit-edit lah ya. Nanti saya kasih ini filenya. Ini A0-nya sama dengan 0,3. Oke, jadi saya lihat di legend-nya nih ada gitu. Cuma tolong nanti diperbaiki karena itu makan waktu, jadi saya serahkan ke kalian aja. Nah, akan tetapi kita lihat di sini ya, dari manapun atau berapapun nilai A0-nya di jangka panjang, dia akan menuju titik equilibrium atau titik keseimbangan, yaitu 0,2. Nah, ini yang kita sebut sebagai ya sistem yang stabil seperti itu. Ya, coba nanti di rumah dicoba ya kalau misalkan nanti titik nilai awalnya 0,5 atau 1000 pun kayak gitu ya. Untuk yang ini gitu ya, untuk persamaan beda yang ini, maka nanti dia dalam jangka panjang dia akan menuju ke 0,2. Nah, inilah yang kita sebut sebagai titik equilibrium yang stabil seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ini yang stabil ya. Jadi kalau ditanya, ini dalam UTS ini ada pertanyaannya 2 ya. Pertanyaan yang pertama, tentukan titik equilibriumnya. Nah, kalian jawabnya 0,2. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, tentukan jenis titik equilibriumnya, stabil atau tidak. Nah, kalian jawablah stabil. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, apapun titik awalnya, dia akan menuju ke satu titik keseimbangan atau equilibrium, yaitu 0,2. Nah, ini adalah contoh yang stabil. Contoh yang tidak stabil, saya copy and paste saja sini. Oke, ini saya tulis, saya rename aja ya, tidak stabil. Oke, nah contoh yang tidak stabil itu adalah contoh 4, halaman 27, boleh dibuka bukunya. Ya, jadi ini, nah jadi di sini R-nya 1,01. Nah, sebenarnya ini sih ada ciri-ciri kapan dia stabil, kapan enggak gitu ya. Kemudian ini dikurang 1000. Oke, ini kita fokus ke sistem persamaan beda yang ini ya. Nah, kemudian kita simulasikan. Ini saya tulis aja deh, A, ini B, ini C. Nah, untuk yang A ini 90.000 uang awalnya, yang B ini 100.000, yang C ini 110.000. Oke, kemudian yang ini 0, ini mungkin biar kalian nggak bingung, saya hapus aja dulu ini ya. Bisa gimana lagi ya? Sampai bawah. Oke. Baik, untuk yang pertama ya, ini sama dengan 1,01 dikalikan dengan A yang sebelumnya. Ya, 90.000. Kemudian dikurang 1000. Udah, kemudian sudah dapat 1, kita tarik saja ke bawah. Sebentar. Ini hapus aja deh. Tadi ada nggak kehapus. Baik, itu untuk yang pertama. Kelihatan ya, 90.000. Ini nurun ya. Makin lama makin turun dia. Makin turun. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat nilai awalnya 100.000, ya, maka kita buat sama dengan 1,01 kalikan nilai sebelumnya, kemudian dikurangkan 1000. Sama persis ya. Sama persis dia. Oke. Nah, kemudian yang ini 1,01 kalikan yang sebelumnya dikurangkan 1000. Nah, kita lihat dia membesar sepertinya ya. Oke, nah sekarang kita udah dapat ini
Nah, kita buatlah diagramnya ya. Kita sorot semua sampai ke 15 ini. Kemudian insert diagramnya yang scatter yang kayak gini. Ada yang tahu nggak kenapa kayak gini? Harusnya nggak kayak gini lah. Tapi titiknya emang nggak jauh-jauh, Bu. Apa tuh? Emang nggak jauh beda kalau dari angkanya, Bu. Oh, iya, dak. Nampaknya iya ya. Ya Betul udah deh kalau katanya gitu tadi. kita tambah sampai 100 ya. Nah, Ah, nggak susah, ini kan pakai Excel ya. Oke, agak sampai 100. datar deh, Bu. Agak datar. Oke. Makasih ya sudah menenangkan hati saya. Saya nggak tahu tadi kenapa. Nah, ini sampai 100. Ya. Oke, sampai 100. Nah, ini kita copy and paste-nya sekaligus aja bisa ini. Jadi apa perubahannya tuh nggak begitu kelihatan gitu ya Randy ya. Nah, coba kalau sekarang harusnya kalau dalam jangka panjang ini harusnya kelihatan ya. Iya sih, kalau yang di buku itu juga emang 100 dia. Udah kita sorot semua. Kita sorot, insert lagi. Oh iya benar. Oke, makasih. Jadi kelihatan ya dalam jangka panjang. Emang benar, kalau tadi kan kita cuma 15 kan cuma bagian kecil dari yang ini ya. Nah sekarang ternyata eh, pada saat jangka panjang, yaitu N-nya 100 ya, nah dia kelihatan ternyata grafik tersebut dalam jangka panjang itu yang nilai awalnya 110, dia makin bertambah ya ke atas. Kemudian yang di bawah 100 nilai pendek nilai awalnya, maka dia akan ke bawah seperti itu. Jadi ibaratnya ini kalau kita seperti inilah, kalau kita investasi ya, kemudian kita investasi di nilai awal itu di nilai tertentu gitu. Sementara itu kan ini ada pengurangnya nih, kurang 1000 kayak gitu ya, biaya administrasi misalkan. Hati-hati lama-lama uang kita habis ya. Contohnya kan yang ini kan dia apa tuh uang kita berkurang kayak gitu. Cuma kalau misalkan yang pada saat kita nilai investasi awal kita 100.000, kalau aturan mainnya seperti ini, dia akan stabil terus saja. Seperti itu. Atau ini bukan ini ya, ibaratnya bukan biaya administrasi, tapi ibaratnya kita investasi, akan tetapi tiap bulan tuh kita ambil 1000, 1000, 1000 kayak gitu ya. Nah yang untung itu adalah yang pada saat kita investasinya agak besar, ya maka walaupun tiap bulan itu kita ambil 1000, 1000 seperti itu, maka dia tetap aja akan naik seperti itu dalam jangka panjang. Oke, nah jadi kita lihat di sini kalau ditanya berapakah titik equilibriumnya, ini jawabannya ada sebenarnya ya, 100.000. Akan tetapi dia tidak stabil. Artinya tergantung pada nilai awalnya seperti itu. Jadi untuk nilai awal yang berbeda dalam jangka panjang itu perilakunya itu juga akan berbeda. Jadi dia tidak stabil seperti itu. Kalau yang contoh kita yang tadi yang ini stabil. Ya, jadi walaupun nilai awalnya itu berbeda-beda, maka dia di jangka panjang dia akan menuju nilai yang sama. Ini adalah contoh equilibrium yang stabil. Seperti itu. Kalau yang ini dia tidak stabil. Oke, sampai sini dulu. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Nggak apa-apa, unmute aja. Saya stop share dulu sebentar. Ya, kelihatan semua ya wajah kalian. Oh, ada 40. Oh, ada 39. Kasihan ini ada yang terlempar ini. Oke. Oh, Rian dan Juna bersama-sama ya. Bagus-bagus. Pakai masker ya. Zulikron, sehat? Sehat, Bu. Sehat ya, oke. Baik, ini saya yang nggak menampilkan video, saya maklum aja mungkin sinyal di desanya itu lemah mungkin. Nggak apa-apa. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak mungkin kita satu topik lagi lah ya.
10 menit lah. Nah, nggak ada nih yang ditanyakan. Kalau misalkan dapat soal kayak gini gimana pada saat ujian? Pertanyaannya adalah tentukan titik equilibriumnya. Kemudian stabil atau tidak. Oh iya, dari dua contoh ini, ya kita lihat ya, kalau R-nya, oh saya udah nggak share screen lagi ya. Sebentar, saya share screen lagi. Jadi masalah stabil atau tidak stabil itu ya bisa kita lihat dari R-nya. Jadi kalau R-nya kurang dari 1, ya harga mutlak R-nya itu kurang dari 1, itu dia stabil gitu ya. Coba lihat di buku. Kemudian kalau R-nya besar dari 1, itu dia tidak stabil. Oke. Baik, kita bahas satu lagi yang ini. Teorema 2, halaman 29. Teorema 2, halaman 29. Saya copy dulu deh. Bentar ya. Nah, itu bisa nggak kalian buktikan bahwa equilibrium dari itu tuh? Baik. Nah, saya izin share screen lagi. Kali ini di whiteboard-nya. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi itu kita ada teorema 2. Nah, inilah yang akan kita pakai ya nanti pada saat ujian. Nah, jadi tentukan nilai equilibrium. Ya, ini dia. Tentukan nilai equilibrium dari sistem dinamik ini. Hafalin aja, ini kan sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ada AN plus 1 sama dengan R AN ditambah B, maka nilai equilibriumnya itu A sama dengan B per 1 min R. Nah, dihafalin dulu lah sekarang. Hayati dulu. Oke ya, jadi kalau tadi kan gini ya, A, N plus 1 sama dengan R kalikan AN tambah B gitu ya. Nah, kita buktikan ya bahwa nanti ternyata nilai equilibriumnya itu adalah A sama dengan B per 1 min R. Nah, itu bagaimana kita membuktikan ya. Jadi, boleh dengan definisi nilai equilibrium ya. Jadi, nilai equilibrium itu adalah, jadi kalau misalkan kita punya grafik ya, misalkan kita punya grafik, nilai equilibrium itu adalah dia stabil gitu kan. Jadi misalkan di sini adalah AN, kemudian di sini adalah AN plus 1. Nah, itu nilainya itu, nilai AN dan nilai AN plus 1 itu sudah sama, kayak gitu. Jadi syarat dari nilai equilibrium itu adalah pada saat AN itu sama dengan ya AN sama dengan AN plus 1. Nah, sebut saja namanya A. Ya, sebut saja A. Udah. Nah, berarti yang ruas kiri ini kita jadikan A sama dengan R kalikan A ditambah B. Seperti itu. Ya. Nah, berarti kita ini pindahkan aja ke kiri, sehingga A dikurang R kalikan A sama dengan ruas kanannya B. Ya. Kemudian, tadi kan udah ruas kiri sama-sama ada A-nya kan? Berarti boleh kita keluarkan A-nya. Nah, kayak gitulah ya. Sama dengan B. Ya, berarti satu langkah lagi kita dapatkan A sama dengan ya B per 1 dikurang R. Seperti itu ya. Nah, jadi pada saat kita dapat persamaan beda atau sistem dinamik AN plus 1 sama dengan R kalikan AN plus B, maka ini dia titik equilibriumnya.
ya. Tapi kita harus tahu ya. Jadi contohnya yang tadi ya. Contohnya yang contoh berapa tadi? Contoh 3. Coba kita buktikan ya. Contoh 3 tadi kan n plus 1 sama dengan 0,5 an plus 0,1 kan. Nah, jadi kita harus tahu ini yang mana B, yang mana R. Nah, jadi yang ini itu adalah R-nya. Oh ya, B-nya ini sama tandanya juga gitu ya. Jadi B-nya ini adalah 0,1. Nah, ya, jadi nilai equilibriumnya kita masukkan ya. B yaitu 0,1 per 1 min R. Seperti itu ya, berarti hasilnya adalah 0,1 per 0,5. Ya, 1 per 5. Nah, jadi benar ya, nilai equilibrium kita 0,2 untuk contoh 3. Sementara itu, untuk contoh 4, ya, an plus 1 sama dengan 1,01 an min 1000. Nah, berarti di sini ini adalah R, B-nya ini. Nah, itu ya. B-nya itu min 1000, ya, bukan 1000. Nah, berarti A-nya adalah apa? R ya. Sorry, B ya. Min 1000 per 1 dikurang Per 1 dikurang 1, 0,1. seperti itu lah ya. Berarti ini berarti minus 0,01. 1. Ya, berarti hasilnya adalah 1000 dibagi 0,01 itu 1000 dikalikan 100. 1, ya. Nah, berarti pas ya. Berarti untuk contoh soal kita tadi yang contoh soal 3, kalau ditanya mana titik equilibriumnya, nilai equilibriumnya, jawabannya 0,2. Kalau ditanya tentukan jenis equilibriumnya, dia stabil atau tidak, jawabannya adalah, ayo, stabil atau tidak? Unmute, coba, stabil atau enggak? Contoh 3. Stabil atau tidak? Stabil, Bu. Stabil, Ya, Stabil, Bu. stabil, iya betul, stabil. Karena dilihat dari grafiknya kan tadi, berapapun nilai awalnya, dia akan menuju ke satu titik di jangka panjang ya. Dan kelihatan kan R-nya di sini kurang dari 1, berarti dia stabil. Nah, sementara itu yang contoh 4 ini, dia tak stabil. Stabil. Kenapa tidak stabil? Karena R-nya besar dari 1. Dan kalau kita lihat di grafiknya juga dia yang satu ke sana, yang satu ke sana. Kayak gitu ya. Jadi dia tidak stabil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya kalau dapat soal UTS kayak gini? Paham. Insya Paham, Bu. Ya. Ini masuklah dalam UTS ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya stop share dulu. Tapi ngerti ya hari ini? Jadi intinya kita sudah. Jadi intinya kalian kerjakan lagi di rumah simulasi dengan Excel ya. Pekan depan insya Allah saya tanyakan, sudah belum Excelnya itu. Terus yang kedua kita udah tahu rumus titik equilibrium dan juga jenisnya. Seperti itu. Jadi intinya semua udah lengkap ada di buku gitu ya. Akan tetapi mungkin memang lebih baik kalau kita bahas. Oke, mungkin itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Minggu depan kuis ya, siap ya? Wah, langsung pada bangun. Kuis. Nggak, ya udah pertemuan 7 aja. Pertemuan 7 aja kita kuis, insya Allah ya. Kuis. Ya, Bu. Kuisis. Ya, Bu. Kuisis. Baik, Bu. Baik. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, semoga pertemuan kita bermanfaat ya. Tolong dibaca lagi di rumah, dilatih lagi. Memang pertemuan ini Excel ya kuncinya ya. Jadi teman-teman yang nggak punya Excel mungkin nggak apa-apa lah, mungkin minjem punya temannya dulu. Nggak apa-apa, kita berbagi. Ya. Jadi jangan jadikan alasan ya keterbatasan kita. Ya, insya Allah selalu ada jalan.
Baik ya, makasih banyak partisipasinya ya. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat ya, walaupun mungkin kalian ya bertanya-tanya ya kapan ini akan berakhir seperti itu ya. Cuma nggak apa-apa, kita optimalkan aja. Dan oh iya, tolong ya kalian kalau bisa tetap berprestasi di masa pandemi ini. Banyak sekali ya lomba-lomba ya sekarang ini. Kalau bisa diikuti aja, tapi diatur juga waktunya, jangan sampai mengganggu kuliahan ya. Oke, makasih banyak ya. Kita akhiri. Ya Bu, kasih Bu. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.